Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Pod2 Fukuoka, ngobrol santai berhikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, Ustaz? wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana Ji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa ketemu lagi kita di sini. Alhamdulillah masih dikasih umur. Alhamdulillah. Ini untuk yang baru melihat ya. Kita sekarang ini sedang berada di Ohori Park, salah satu taman terluas ya di Fukuoka. Kebetulan nih hari ini lagi dingin banget. Ya, Jadi memang waduh luar biasa nih gitu. Di Ohori Park ini kalau musim semi bulan Maret itu mungkin di sana daerah sebelah sana kalau bisa dilihat itu banyak pohon sakura. Jadi dia di sana bermekaran. Biasanya orang di sini melakukan hanami namanya kalau orang Jepang gitu. Nah, rame banget ya. Rame banget di sini. Dan bagi teman-teman yang baru melihat ya channel ini, selamat datang sekali lagi di channel Pod2 Fukuoka, ngobrol santai berhikmah. Jadi silahkan bagi yang belum lihat episode sebelumnya bisa lihat episode sebelumnya supaya ngobrolnya kita bisa nyambung ya. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang Ikigai, Stat. Betul, Nah, kemarin ya, Masya jadi Allah. Ikigai itu kemarin terakhir kita membicarakan bagaimana nih hubungannya Ikigai dengan kehidupan kita berislam di Jepang gitu, Stat ya. Gitu. Nah, ada satu pertanyaan nih, Stat, yang kan memang orang Jepang itu terkenal dengan banyak yang bunuh diri ya, Stat ya. Oh iya, Gitu. iya. Itu korelasinya apa, Ustaz? Padahal mereka punya Ikigai tapi kok banyak yang bunuh diri gitu. Itu gimana tuh, Ustaz? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang korelasi ini, ada data yang menarik ya, kita sambil jalan nih. Ada data yang menarik ya, yang diteliti oleh Badan Asuransi Kesehatan di Osaki, itu kota di daerah Miyagi, prefektur. Mereka meneliti sekitar 55.000 orang yang ada di sana dan kemudian meneliti berkaitan dengan kuesioner pertanyaan apakah mereka memiliki Ikigai atau tidak. Dan di sana mereka mengobservasi ternyata orang-orang yang menjawab tidak memiliki Ikigai itu lebih cenderung mudah berputus asa dan kemudian lebih cenderung tidak memiliki optimisme dalam hidup, kemudian juga sering sakit. Bahkan ini yang menariknya gitu ya, penelitian itu dilakukan selama 7 tahun. Yang artinya setelah 7 tahun kemudian ditemukan sekitar 3.048 orang meninggal, si subjek yang 55.000 dari awal itu. Dan dari 3.000-an itu diteliti ternyata sebagian besar adalah orang-orang yang di kuesionernya itu dia menjawab tidak memiliki Ikigai gitu. Ya walaupun ya, ini sekali lagi kalau misalkan kita bicara takdir ya, tapi dalam konteks kita melihat bahwa korelasi mungkin bisa jadi sebagian besar orang memiliki Ikigai itu memang memiliki optimisme, memiliki semangat perjuangan, tapi juga di dalam sebagian kecil orang Jepang juga mereka sangat jomplang ya berkaitan dengan memandang kehidupan. Ketika dia berputus asa ya udah gitu aja, udah akhirin aja hidupnya gitu. Nah itu yang bagi saya sih menarik ya, kalau misalkan di Jepang itu baik ya baik, tapi ada juga faktor yang buruknya dan itu sangat jomplang gitu kan. Dan memang benar gitu ya, bunuh diri ini menjadi satu fenomena yang menarik dan diteliti banyak orang. Bahkan ya pemerintah Jepang sendiri mereka punya kementerian khusus ya. Setahu saya ada kementerian khusus, kementerian kesepian ya kalau nggak salah ya, yang mengurusi tentang orang-orang yang kesepian gitu ya, gitu betul ya. Nah itu upaya-upaya salah satunya untuk mengurangi dampak dari bunuh diri tadi atau fenomena tadi. Jadi mungkin karena orang Jepang juga beranggapan kalau misalkan bunuh diri ya udah selesai semuanya gitu, Sat ya. Betul. Mungkin itu yang membedakan kita Muslim dengan cara berpikir orang Jepang gitu, Sat ya. Iya. Dan kalau misalkan kita bicara tentang optimisme ya di dalam kehidupan ini, bahkan sesungguhnya Islam itu sudah mengenalkan kita dari awal gitu ya. Ketika kita dikenalkan dengan Islam itu kan kita
memberikan penjelasan bahwa peran kita itu sebagai manusia itu bukan hanya numpang lewat doang di dunia kan gitu ya, bukan kayak ayam gitu tinggal makan pulang gitu kan terus mati disembelih gitu kan. Tapi kita sebagai seorang manusia itu kita sudah dikasih peran sebetulnya di dunia ini sebagai apa gitu ya. Kalau misalkan dalam Al-Quran kan kita disebutkan sebagai khalifah kan gitu ya, sebagai khalifil ardh gitu. Jadi sebagai pemakmur alam salah satunya gitu. Di samping kita juga punya hakikat sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, dua peran ini yang menjadi kata kunci kalau misalnya kita memiliki tadi ya, orang Jepang memiliki ikigai dalam kehidupan karena dia bisa optimisme. Kita itu punya misi gitu, bukan hanya bahagia memiliki ikigai, tapi kita juga punya misi kenapa kita harus hidup dan kenapa kita harus memperjuangkan hidup begitu ya. Ini satu hal yang menariknya, kita sambil jalan ya. Nah itu kemudian dalam konteks misalkan kita memandang dunia porsinya sebanyak apa sih dengan kita memandang akhirat gitu. Itu kan jadi satu hal yang kadang-kadang saya suka berpikir di Jepang ini orang sampai sebegitunya gitu ya ngejar dunia. Bahkan kalau misalkan saya melihat jam kerjanya orang Jepang luar biasa gitu ya, berangkat pagi sampai malam gitu kan. Bahkan di Tokyo mungkin ada yang tidur sampai di stasiun gitu ya, itu sampai luar biasa. Tapi bagi orang Islam kita proporsional, artinya proporsional itu bukan sama besar ya gitu ya. Proporsional itu kita memandang bahwa akhirat itu adalah kampung kita, sedangkan dunia itu tempat berbekal kita gitu ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau misalkan kita itu memang tujuannya akhirat gitu ya. Kalau di situ bahasanya darul akhirah, memang karena kampung halaman kita adalah kampung halaman akhirat gitu. Ya, tapi jangan lupa bagian kita di dunia. Nah, bagian kita di dunia ini yang harus kita optimalkan sebagai peran kita sebagai tadi pemakmur bumi ini gitu. Masya Allah, ternyata memang dalam banget ya. Walaupun kita tadinya cuma ngobrolin ikigai nih, Sat. Jadi kita tuh sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil gitu ya, Sat ya. Karena ikigai itu mungkin bagi orang Jepang cuma sebagai alasan untuk hidup gitu. Sedangkan kita sebagai muslim bukan cuma hidup aja. Nanti setelah kita mati juga akan ada hidup yang lebih panjang lagi gitu, yang akan berkelanjutan terus ya, Sat ya, gitu. Iya, bahkan kalau di dalam konteks ayat yang lain dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah itu untuk berbekal gitu ya untuk esok hari gitu. Jadi kalau kita melihat konsep dunia ini adalah sebagai bekal, maka ya jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kita lepas dari tujuan kita, berbekal untuk apa kan gitu. Ya, ibarat kata kita mau pergi ke misalkan dari Tokyo ke Fukuoka gitu kan. Kita udah siap perbekalan gitu kan, tapi kita nggak tahu tujuan kita mau kemana gitu kan. Itu akhirnya kita tersesat kemana-mana gitu kan, kita nggak tahu jalan, kita bisa sampai mungkin ke daerah lain dan seterusnya itu. Nah itu konsepnya bahwa memang ya tadi dunia ini adalah tempat kita berbekal dan ya itulah yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau misalkan kita berharap kita mendapatkan hasil dari dunia, mungkin itu sebagian kecil dari rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi yang kita betul-betul harapkan adalah Allah mengganjar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia sehingga kita mendapatkan keutamaan di akhirat nanti insyaallah gitu. Luar biasa insyaallah. Mungkin segini dulu kita, Ustaz, atau kita masih mau lanjut lagi nanti ya? Ya insyaallah. Ya, insyaallah nanti kita lanjut terus ya. Sedikit dulu dari kita di sini gitu. Mudah-mudahan bisa diambil ibrohnya bahwa ya alasan hidup kita sebagai manusia, sebagai orang Islam sudah barang tentu bukan cuma hidup di dunia saja, tapi juga sebagai bekal untuk di akhirat nanti gitu. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.